2 tahun akhirnya telah hadir bersama kami Muhammad Fadli. Ya. Selamat pagi. Kemudian ada Nur Roko, ada sang pelatih juara Asia Road Racing Championship 2015 kelas Super Sport 600 cc dan identik dengan nomor 43. Alright. Mantap. Nah, ya kita mungkin flashback sedikit gitu ke belakang. Saya ingin tahu sebenarnya waktu itu pas Mas Fadli memulai karir sebagai pembalap itu ceritanya gimana? Dulu pada saat tahun 2001 memang itu ketika umur saya 16 tahun, sebenarnya telat ketika anak-anak sekarang yang mulai dari umur 10 tahun. Telat hitungannya 16 ya. Hitungan telat dulu pada saat tahun 2001, tapi setelah saya pengen menggeluti dunia balap, orang tua saya ternyata tidak mendukung. Oh, kenapa waktu itu alasannya? Karena memang pada saat itu orang tua mungkin masih tabu ya, nggak kayak orang tua sekarang yang mendorong anaknya untuk balap, karena memang itu kegiatan positif. Dan setelah beberapa lama saya bujuk orang tua, akhirnya saya dapat tanda tangan orang tua. Harus ngelobi ya? Ya, untuk bikin KIS pada saat itu kan. Jadi sebelum di bawah umur 17 tahun itu harus memiliki surat izin orang tua. Dan akhirnya baru orang tua setuju. Akhirnya baru orang tua setuju. Sejauh ini prestasi yang membanggakan apa nih Mas Fadli di dunia balap internasional? Kalau dulu sih waktu balap underbone pernah juara Asia di 2004. Dan setahun kemudian sudah naik super sport di tingkat nasional. Super Sport? Ya, tapi baru aktif super sport itu 2008. 2008, Ya. Oke. Saya ingin tahu tapi juga dari Mas Gandung ya. Mas Gandung kan memang sudah menemani waktu itu katanya dari tahun 2008. Nah, melihat karir dari Mas Fadli sampai sejauh ini, apa komentarnya? Luar biasa. Luar biasa. Apa yang paling dibanggakan? Karena mempunyai apa ya, tidak semua orang banyak mempunyai keinginan yang semua banyak orang punya keinginan, tetapi untuk menuju meraih ke arahnya itu butuh kesadaran diri yang tinggi. Artinya adalah dia harus latihan motor yang bagus, harus latihan fisik yang bagus, kemudian juga dia makan yang bagus. Nah, Mas Fadli ini melakukan semua gitu loh untuk mencapai itu. Bahkan mungkin sebelum itu yang juara Asia yang 600 cc sebelum accident ini persiapannya sangat bagus gitu loh. Disiplin berarti ya? Sangat disiplin, ya? tentunya sangat tinggi. Nah setelah kejadian 2015 itu boleh flashback sedikit Mas Fadli, ceritanya seperti apa waktu itu sampai kecelakaan? Ya, pada saat itu memang ketika sudah finish dan saya rasa nomor satu harus, ya? Nomor satu. Dan saya rasa saya harus menyapa pendukung-pendukung Honda dan pendukung saya di tribun. Dan memang sebenarnya tidak masalah ketika saya harus ke pinggir. Dan saya juga tidak tahu kenapa posisi belakang saya tiba-tiba seperti ke kiri mendadak. Tanpa Mas Fadli sadarin ya? Iya, tanpa saya sadarin, karena ya simpelnya saya menganggap itu memang sebuah musibah aja sih. Nggak mau berpikiran macam-macam, tetap positive thinking aja. Dan saat itu untuk bangkit kembali begitu, saat ini memiliki harapan yang begitu besar untuk memajukan dunia balap motor Indonesia. Apa yang terbesit saat itu sehingga kok punya semangat yang sangat tinggi seperti saat ini? Ya, karena ketika saya sudah bed rest 1 tahun dan saya harus mengambil keputusan untuk melakukan hal tersebut, yaitu kaki saya harus diamputasi. Dan setelah itu saya mempunyai keinginan gimana caranya saya harus bisa normal lagi. Dan memang perjuangannya sangat-sangat harus melawan sakit kan. Jadi olahraga itu normal aja kita harus merasakan badan sakit seperti tadi Mbak bilang kan. Saya habis lari nih sakit-sakit, itu paling keadaan seperti saya, tapi memang harus dilawan. Dengan keterbiasaan itu jadinya bikin kita kuat. Disiplin itu salah satu yang paling penting. Nah, Mas Gandung, tapi saya penasaran nih, kan waktu Mas Fadli ini sempat mengalami keterpurukan begitu, saat itu mendampinginya seperti apa sehingga memberikan kekuatan yang cukup besar untuk kembali lagi seperti sekarang semangatnya? Ya pasti itu tadi, Mas Fadli itu punya kesadaran diri yang baik, pola pikir yang baik, sehingga ketika dia terjadi seperti itu pun yang seperti diutarakan tadi, tidak berpikiran buruk, tetap berusaha untuk maju, pantang menyerah, bahkan sampai detik ini pun pantang menyerah gitu loh, pantang menyerah. Jadi resiko apapun
Mas Fadri sudah siap menghadapi. Bahkan ketika cedera pun dia tanya ke saya, tolong nanti bantu saya bagaimana caranya bisa cepat recovery, saya mau normal lagi gitu loh. Nah itu keinginan yang kuat itu yang saya pikir sangat jarang dimiliki orang. 2 tahun ya Mas dari bed rest kemudian recovery. Nah ketika memegang motor pertama kali ada sempat trauma nggak sih Mas? Enggak trauma, saya cuma berusaha untuk enjoy kembali di atas motor. Tapi pada saat itu ternyata fisik saya nggak kuat. Ya karena hasil bed rest 1 tahun itu membuat fisik saya sangat ngedrop. Saya sempat nangis ketika yang biasanya saya kuat dalam target sekian waktu, sekarang yang dibandingkan dengan dulu orang normal biasa saya kalah di bawah jauh. Ya jadi dengan contoh misalkan naik sepeda dalam 20 km nanjak. Saya baru 1-2 km saya udah capek, udah harus turun itu. Tapi perlahan sudah mulai bisa menyamai stamina dengan sekarang udah hampir normal kembali. hampir normal kembali. Ya. Bangkit kembali untuk Setiap hari olahraga lagi. Iya dong, harus ya Itu dia disiplin semangatnya tinggi luar itu biasa. ya. Oke, kita masih akan berbincang dengan M. Fadli dan juga nanti Mas Gandum. Kita akan lihat nih betapa besar inspirasi yang diberikan untuk membangun dunia balap motor Indonesia. Tetaplah bersama kami karena Indonesia Morning Show akan kembali. MotoGP kalendernya belum dimulai ya, tapi yang jelas sudah berada di motor ini serasa sudah mulai kompetisi. Ini motor M. Fadli 250 cc, ini full fairing ya. Ketika dipretelin adalah seperti itu. Nah, setelah 2 tahun mereka M. Fadli ini bed rest kemudian recovery, akhirnya menekuni dunia baru tidak jauh-jauh dari dunia balap. Sekolah 43 Racing School. Itu dia, makanya kita akan bahas langsung. Sudah ada beberapa murid dari 43 Racing School di sini. Ada Bone, ada Tom and Benjamin. Hello. Good morning. How are you? Saya ingin tahu nih, Mas Fadli, dasar untuk membuat sekolah balap ini. Apa sebenarnya waktu itu yang terbesit gitu di pikiran? Kan ketika saya memutuskan untuk gantung helm, saya kan punya yang biasa saya lakukan buat latihan, motor, terus latihan fisik, apapun itu yang biasa saya latihan. Dan masa mau didiamkan begini aja, kenapa nggak kita manfaatkan aja. Dan saya meminta teman-teman untuk bantu, dan beberapa sponsor yang alhamdulillah ikut mendukung, dan akhirnya terciptalah 43 Racing School. 43 Racing School. Iya, dan memang pembalap kita basicnya dari underbone, pembalap bebek. Dan ketika masuk ke sport, adaptasinya bisa tapi agak sedikit lama. Dan dengan saya membuka 43 Racing School, sebenarnya sekolah balap yang khusus motor tipe sport. Jadi mempercepat adaptasi mereka lah. Karena riding style super sport atau motorsport dengan motor bebek sangat berbeda. Jadi awalnya mereka nggak terjun langsung memegang motor ini, jadi ada tahapan dulu. Ada tahapan dulu, dari basic menggunakan underbone, terus menggunakan Honda Blade, dan intermediate 250 cc menggunakan CBR 250 cc, dan advance menggunakan GP Mono. Ini spec racing. Jadi memang racing bike. Oke, ini di kelas kalau di MotoGP ada Moto2, Moto3? Moto3 ini? Iya. Sejenis dengan Moto3. Sasis semuanya sama, cuma beda engine. Ini engine-nya motocross. Nah, ini murid-murid yang ada di sini sudah angkatan keberapa nih, Mas? Ini batch keempat. Batch keempat. Berarti dimulainya mereka sudah masuk kapan tuh? Persis hari Senin lalu. Hari Senin lalu. Yeah. Oh, I see. Jadi langsung dibopong hari ini untuk keluar, untuk ngobrol di Kuningan, nggak apa-apa. Iya, dari Subang kemarin latihannya. Oke, saya ingin tahu kalau dari Bone waktu itu apa sih yang dipelajari pertama gitu ketika masuk ke dalam 43 Racing School? Enjoy motor dulu, terus kenalin sirkuit. Kenalin sirkuit. Rasanya gimana waktu masuk sirkuit? Enak gitu. Dapat dukungan dari orang tua nggak? Iya, dukung. Dukung, orang tua dukung. Orang tua dukung, antar ke sirkuit, antar ke Subang, dijemput. Karena memang, ya saya bilang tadi, dulu orang tua masih tabu terhadap balapan. Tapi sekarang karena memang sudah lebih familiar dan
ketika si anak itu balap resmi dibandingin balap liar, balap resmi bisa menciptakan pembalap-pembalap profesional dan bisa mengharumkan nama bangsa kan. Itu Dapat yang medali, paling dapat penting. prestasi. Nah, tapi kalau Bone kan diantarnya nggak terlalu jauh dari Cinere. Nah, kalau Ada yang lebih jauh lagi. Ben sama Tom ini came all the way from Australia. And where did you find out first about the 43 Racing School? Well, I was racing in the Asia Talent Cup, and then Fadley was there as well, and we were talking, and then he said, you should come over to Indonesia. I And then see. we made plans. Okay. And you, Ben, also? Tom's dad told my dad. Langsung ditarik ya saat itu ya. Itu ada orang tuanya loh, halo. Oke, dan sebenarnya apakah kalau misalnya kita mau ikut gitu 43 Racing School ini harus punya basic balap sebelumnya atau sudah bisa mengendarai motor atau bagaimana? Apakah ada filternya terlebih Enggak dahulu? sih, jadi memang yang masuk ke kita rata-rata di bawah umur 15, di bawah umur 17 tahun. Dan ada beberapa pembalap profesional yang masuk dan ada beberapa pembalap yang baru masuk, ada beberapa yang baru belajar motor. Jadi semuanya kita bisa kita tampung karena kita memiliki 3 kelas itu dan setiap murid yang mengikuti pasti menyicipi semua kelas. Kecuali seperti Tom yang sudah profesional, dia langsung ke sport. Oh, oke. What makes you want to choose this? Tapi kira-kira racing school? ada yang masih butuh basic, kita kasih ke basic. I see, oke. Oh, pertanyaan tadi berarti what makes you want to join 43 Racing School? Well, I know Fadley's a great rider, and he can help me out a lot with my riding style, and I've heard from other people that it's a really good school. So you found a role model here? Yeah. I see. Ini juga pasti role model buat semua orang di Indonesia, apalagi anak-anak kecil ya Betul, kan? dapat yang jelas gitu kan arahan pendidikannya. Nah ini berapa lama sih pendidikan motor ini? Sampai 1 tahun, 1 bulan tuh berapa lama? Satu batch itu, per batch itu kita punya 2 minggu aja. Hanya 2 minggu ya? Tapi full pendidikannya? Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu recovery, Heeh. Senin sampai Jumat mulai lagi, jadi total 10 hari. Ada 10 hari, berarti nginep ya istilahnya Nginep, seperti kita itu? punya mes, kita sediakan mes buat anak-anak dan berangkat dari mes ke sirkuit nggak terlalu jauh, jadi bisa efektif setiap harinya enak. Oke, sejauh ini menurut Fadli pembalap potensial tanah air seperti apa nih? Anak-anak muda ya istilahnya ya? Sangat bagus karena Indonesia punya kompetisi yang sangat ketat. Contoh untuk beberapa kelas di bawah, contohnya masih di kelas Asia, pembalap-pembalap Indonesia masih bisa bersaing. Oke. Tapi ketika masuk dunia memang atmosfernya beda dengan Eropa ya. Butuh jam terbang lebih lagi. Oke. Ya, bukan tidak berarti tidak bisa. Bisa tapi butuh jam terbang lebih, mungkin harus tinggal di sana. Tinggal di sana betul. menghadapi Untuk Bone sendiri, kamu idola pebalap siapa? Valentino Rossi. Rossi. Valentino Rossi. Kenapa suka gaya balapnya seperti itu? Iya. Iya, betul. Menang terus. Menang terus. Harus menang terus nantinya. Oke. How about you, Ben? Do you have any idol? Mark. Mark? Mark Marquez. I see. You want to be Mark Marquez as well? I see. Good luck. Tapi kalau misalnya terakhir saya ingin tahu harganya sebenarnya untuk masuk. Apakah memang biayanya nanti mahal gitu untuk masuk ke sekolah 43 Racing Untuk School ini? fasilitas yang kita tawarkan kepada calon peserta itu terhitung sangat murah. Karena saya punya support dari ban IRC, terus ada knalpot dari racing dari R9 yang sangat bagus, dan kita juga dapat oli sponsor, jadi banyak yang mendukung, jadi akhirnya bisa lebih murah. Itu mungkin dalam 2 minggu dengan harga 10.500.000. Itu udah include full. Jadi si peserta hanya bawa racing suit saja. Oh, racing suit aja ya? Hanya bawa racing suit, perlengkapan balap semuanya kita sediakan, sampai makan siang di sirkuit pun kita sediakan. Kalau misalkan tidak ada sponsor mungkin bisa 20 juta lebih. Ya, tadi dia bilang di sini sangat murah sekolahnya karena kita dapat support dari banyak pihak. Tuh, Asik. mumpung lagi bagus kan harganya. Tuh, kok anaknya punya cita-cita balap, langsung sekolahkan di 43 Iya Racing School. dong. Nah ini angkatan batch keempat ya. Iya. Next bakal dimulai kapan lagi nih? Setelah setiap batch biasanya kita libur 1 minggu dan lanjut lagi. Seperti itu sih. Oke. Oke. Maksimal Itu satu batch? Maksimal satu batch itu 7 orang. Waduh. berarti infonya bisa didapatkan di mana diakses tuh? di mana?
di 22motomoto.com, di situ ada kanal 43 Racing School, bisa daftar lewat website. Bisa daftar I website. see. Hanya 7 orang ya per batch. Jadi ini kan bakal banyak yang ngantri nih sebenarnya. Benar, Vaniko kayaknya udah ketuaan tapi yang ikut ya, nggak bisa ya. Mungkin terakhir, Popo. terakhir saya ingin tahu dari Mas Fadli, sebenarnya apa sih harapan terbesar untuk dunia motor Indonesia? Saya menawarkan sekolah racing dengan menggunakan racing bike, di mana kejuaraan dunia menggunakan racing bike. Itu sangat susah dibanding ketika motor misalkan CBR atau motor lain harian dimodifikasi balap, itu lebih gampang dikendarai dibanding yang memang sudah racing bike seperti ini, sangat susah. Dan ketika mereka sudah terbiasa seperti ini, saya mengharapkan ada pembalap Indonesia yang bisa ke tingkat dunia. Amin. Oh. Oke, seru sekali. Fadli sendiri masih ada niat untuk turun balap? Saya enjoy latihan aja, Enjoy ketika latihan balap aja. bisa saya gelutin lagi, itu bonus buat saya. Alhamdulillah, amin. Baiklah. Sukses Itu- buat Fadli dan Ya. 43 Racing School. Sukses buat Tom, Yes. Benjamin, and Bone. Semoga Thank you for bisa coming. menyusul Rossi dan Marquez nanti ya. di tingkat dunia. Yes, tentunya. Itulah tadi inspirasi yang kita harapkan juga dapat Anda rasakan begitu, Betul. yang bagi Anda yang ingin menjadi pembalap atau mungkin anak-anak yang ingin menjadi pembalap ya. Ayo dukung ya. Oke, selanjutnya jangan kemana-mana karena Indonesia Manusia akan kembali dengan informasi terkini. Tetap bersama kami.